Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan mengulas tentang film drama Korea yang lucu dan asik untuk ditonton pagi itu. Jung Ji-woo tiba di kantor seperti biasa. Dia bekerja di divisi PR atau Public Relation, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif yang berhubungan dengan anak-anak. Hari itu, manajernya, Hwang, memperkenalkan ketua tim yang baru pindahan dari divisi bisnis, Jung Ji-woo. Saat jeda siang, Ji-woo ngobrol dengan rekan kerjanya tentang Ji-woo. "Aku tertarik sama dia, kayaknya dia ganteng banget," kata Ji-woo dengan senyum lebar. Bahkan dia cerita tentang Ji-woo pada ibunya di rumah. Keesokan harinya, Ji-woo mencari paket yang seharusnya sudah datang. Namun, security bilang bahwa paket untuk divisi bisnis tidak ada, dan paket untuk divisi PR sudah diambil Ji-woo karena nama mereka yang hampir sama. Ji-woo panik dan langsung berlari menyusul Ji-woo sambil berpikir, "Aduh, paket itu jangan sampai jatuh ke tangan yang salah." Saat Ji-woo membuka paket, dia terkejut melihat isinya. Tali kekang leher warna hitam lengkap dengan geriginya. Ji-woo yang baru datang langsung merebutnya dan bilang bahwa itu untuk tali anjingnya. Ji-woo tidak percaya, tapi dia hanya menggelengkan kepala dan berpikir, "Anjing apa yang pakai tali kekang seperti itu?" Kemudian Ji-woo hendak membuang kardus, tapi Ji-woo kembali merebutnya. Isi kardus berantakan, dan voucher diskon dari toko mainan dewasa jatuh ke lantai. Ji-woo panik dan cepat-cepat mengambil kertas itu sambil bilang, "Ups, itu bukan untuk dilihat." Ji-woo hanya tertawa dan berpikir, "Bos, baru kita ini ada-ada saja." Seminggu berlalu, Ji-woo yang punya fetish BDSM sangat lega, tidak ada gosip yang beredar. Dia menceritakan kejadian itu di sebuah forum online. Anggota forum yang lain menduga bahwa Ji-woo juga mempunyai fetish yang sama. Ji-woo tersenyum membayangkannya, karena dari awal dia memang menyukai Ji-woo. Sementara itu, Ji-woo yang punya kebiasaan jogging, melewati sebuah toko mainan dewasa. Dia berhenti sebentar dan melihat tali kekang leher yang mirip dengan milik Ji-woo. Dia membayangkan Ji-woo memakaikan benda itu ke lehernya, dan dia menolaknya karena tidak suka. Ibunya yang lewat membuyarkan lamunannya. "Ji-woo, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya ibunya. Ji-woo sangat malu dan berbohong. "Aku hanya melihat-lihat, Bu." Ji-woo tidak melihat Ji-woo di kantor. Dia menanyakan maaf. Tanpa diduga Ji-woo muncul di sana. Ji-woo panik dan memakai kepala duong-dong. Ji-woo pun terkejut dan memaksa membukanya. Ji-woo berusaha menolak hingga kepalanya terbentur. "Apa yang kamu lakukan, Ji-woo?" tanya Ji-woo dengan nada marah. Ji-woo memaksanya untuk mengantarnya ke rumah sakit. "Kamu harus pergi ke rumah sakit, Ji-woo," kata Ji-woo dengan nada yang tegas. Sepulang dari rumah sakit, mereka berbicara di taman. Ji-woo mengucapkan terima kasih karena Ji-woo sudah merahasiakan kejadian hari itu. Ji-woo menimpali bahwa itu adalah urusan pribadinya. Ji-woo juga meminta maaf karena tadi sudah berteriak padanya. Dia mengaku mempunyai sebuah kecenderungan. Ji-woo menyangka bahwa kecenderungan yang dimaksud adalah fetish yang sama dengannya dan dia sangat gembira. Dia langsung mengungkapkan bahwa bersedia dijadikan pelampiasan fetish Ji-woo. Dia akan melakukan apa saja yang disuruh Ji-woo seperti budak. Ji-woo yang awalnya kebingungan akhirnya mengerti maksud Ji-woo dan mengatakan bahwa kecenderungan yang dia miliki bukan seperti itu. Dia hanya merasa sebagai orang yang seram dan ketus. Ji-woo pun merasa malu. Ji-woo mulai penasaran dengan fetish Ji-woo. Dia browsing mengenai BDSM. Saat makan malam bersama teman-teman kantor, Ji-woo mendengar Ji-woo menggumamkan bahwa dia sangat jijik dan muak padanya, yang sebenarnya ditujukan pada manajer mereka, Hwang. Saat pulang, Ji-woo mendapati Ji-woo sedang menangis di parkiran. Dia sangat sedih karena Ji-woo muak padanya, yang akhirnya dijelaskan oleh Ji-woo, dia tidak membencinya, dia memang berusaha sedikit menghindar agar Ji-woo merasa nyaman. Dia juga tidak. Dia menawarkan pada Ji-woo agar bersedia menjadi tuannya. Tapi Ji-woo menolak. Dia menatapnya dengan tajam. Dia kemudian menyuruh Ji-woo menemuinya di ruang santai. Di ruang santai, Ji-woo menyuruh Ji-woo memakai penutup mata yang dia bawa, lalu mengunci pintunya. Ji-woo menanyakan tentang maksud Ji-woo yang ingin menjadikannya tuannya. Ji-woo menjelaskan bahwa dia merasa nyaman dengannya, yang tampak begitu dewasa, apa adanya, dan tidak merendahkannya. Ji-woo akan memikirkan lagi permintaan Ji-woo meski tidak paham apa maksudnya, tapi dia akan belajar.
Sepulang kerja, Ji-woo akhirnya menyanggupi untuk menjadi tuan Ji-woo. Ji-woo menanggapinya dengan sangat senang mempelajari konsep dominance dalam BDSM, di mana dia akhirnya tahu bahwa dia akan bertindak sebagai female dom dan Ji-woo sebagai male subi. Dia mulai 제 성향을 몰라 경멸했어요. Sementara itu, Ji-woo kegirangan di kamarnya dan mengumumkannya di forum online yang diikutinya. Esoknya, mereka menandatangani kontrak hubungan tersebut yang berjangka waktu selama 3 bulan. Ji-woo memberi Ji-woo sebuah kacamata sebagai pengikat. Isi kontrak tersebut diantaranya adalah mereka akan melakukan permainan domsub seminggu sekali dan menggunakan kata dong-dong sebagai isyarat saat salah satu dari mereka menginginkan permainan berhenti. Seks hanya boleh dilakukan atas persetujuan bersama. Permainan pertama mereka kacau karena Ji-woo belum begitu mengerti hingga mereka diusir oleh pemilik hotel. Ji-woo mengusulkan agar dia saja yang berinisiatif di permainan selanjutnya. Selanjutnya, Ji-woo mengajak Ji-woo ke sebuah makan malam privat. Ji-woo menghadiahinya sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah. Mereka kemudian melakukan permainan dengan menggunakan sepatu tersebut untuk menginjak punggung Ji-woo. Pulangnya, Ji-woo mengungkapkan dirinya yang sebenarnya bahwa dia menyukai perasaan jatuh, terinjak, dan dihancurkan. Padahal di kehidupan sehari-harinya dia terlihat sebagai orang yang tegas dan ambisius. Ji-woo terkadang berbagi cerita dengan sahabatnya, Haemi, seorang pemilik pet shop. Haemi menganggap Ji-woo terlalu kaku dalam menjalin hubungan. Hari itu, manajer Hwang mengumumkan bahwa Lee-han telah diangkat menjadi pegawai tetap setelah beberapa bulan magang di divisi mereka. Hwang menyuruh Ji-woo untuk menjadi mentornya. Hari-hari berlalu, tetap melanjutkan permainan mereka. Sementara di kantor, Ji-woo mulai cemburu pada Lee-han karena Ji-woo yang sering menyuruh-nyuruh Lee-han. Ji-woo memandangnya seperti Ji-woo sudah menjadi tuan bagi. Malamnya, saat semua staf yang lain sudah pulang, Ji-woo menemui Ji-woo dan mengatakan bahwa dia salah mengirim email. Ji-woo menyuruh mengirimnya ulang dan tidak memarahi kesalahannya karena Ji-woo bukan bawahannya. Ji-woo seperti tuannya, padahal dialah budaknya. Ji-woo pun mengerti. Dia berinisiatif menutup pintu dan jendela ruangan kantor. Dia lalu menyuruh Ji-woo melepaskan ikat pinggangnya dan menggunakannya untuk menghukum Ji-woo. Dia berteriak-teriak memakinya atas semua kesalahan yang dia lakukan. 이렇게 공사 구분이 안 돼서야 돼서요. 마음대로 상상하고 질투하고. 진짜 때려주세요. 업무 효율성을 떨어뜨릴 거면 최소한 예, 저 버러지만도 못하죠. 누구 장난하는 건데? 야, 이 씨발로나 다시야! Hingga akhirnya security mendengar mereka dan memeriksanya, namun mereka berhasil lolos. Ji-woo pun menyadari bahwa dia semakin menikmati permainan mereka. Yang luar kencan entah dengan siapa, padahal bosnya itu tidak punya pacar. Ji-woo menyarankan agar dia saja yang mengencani Haemi, namun dia mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Ji-woo mendapat telepon dari mantan pacarnya, Hana, yang mengajaknya bertemu. Ji-woo menolaknya karena dia sudah ada janji. Ji-woo mengajak Ji-woo pergi ke arboretum. Ji-woo memasangkan borpon Ji-woo mengikat pemuda itu. Haemi agak tersipu saat ketahuan bahwa dia adalah pelaku BDSM. Namun dia juga terkejut saat melihat mereka berdua terborgol. Dalam perjalanan pulang, sambil menangis, Haemi mengaku bahwa selama ini mencari pasangan maledom di aplikasi online, namun yang selalu dia temui hanyalah para pria-pria mesum dan para pelaku memanggilnya. Hana kemudian mengungkapkan kemarahannya dengan menjatuhkan piring dan gelas yang sudah dipersiapkan oleh Ji-woo. Saat Hana keluar apartemen, dia berpapasan dengan Ji-woo. Dia pergi ke rumah Ji-woo dan diterima ibunya. Ji-woo tidak mau menemuinya. Paginya mereka disidang oleh para petinggi perusahaan, termasuk manajer Hwang. Namun persidangan itu tak lebih hanya untuk merendahkan dan melecehkan Ji-woo. Ji-woo pun membelanya bahwa dialah yang memintanya.
Jihu mengakui bahwa dialah yang punya selera aneh, dia suka diperintah dan disiksa. Mereka kemudian menanyakan juga Through my hands, a dance of time where nothing stands. Day by day, I'm finding my way, chasing shadows, come what may. Through the laughter, through the pain, I rise again like sun after rain. Every heartbeat, a story